kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang studi kasus gempa bumi yang ada di Cianjur pada tahun 2022. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Patricia Febrianti Tantiono. Saya Vidya Fitria Ananda. Saya Salsa Alia Nabila Tunisa. Saya Kaida Aulia Nur Safitri. Nantikan video kita. Dadah. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Pada tanggal 21 November tahun 2022, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat diguncang gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 5,6. Gempa yang berpusat pada kedalaman sekitar 10 km ini menyebabkan kerusakan yang cukup luas di berbagai wilayah. Meskipun magnitudonya tidak tergolong sangat besar, dampak yang ditimbulkan cukup signifikan dan menjadi salah satu bencana yang mendapatkan perhatian nasional. Peristiwa ini juga menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di Indonesia. Akibat gempa tersebut, ratusan warga dilaporkan meninggal dunia dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, puluhan ribu rumah mengalami kerusakan
mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Banyak warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka tidak lagi aman untuk ditempati. Tidak hanya permukiman warga, sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan juga mengalami kerusakan. Kondisi ini menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali pulih. Nah, teman-teman, dalam menangani pasca terjadinya gempa bumi tersebut, pemerintah melakukan evakuasi bersama dengan tim gabungan, yaitu seperti BPBD, BNPB, TNI Polri, dan juga tenaga kesehatan. Mereka melakukan evakuasi terhadap korban bencana alam gempa bumi dengan cara memberikan logistik, memberikan bantuan rumah tampung untuk masyarakat yang rumahnya terdampak bencana gempa bumi tersebut. Nah, pasca pemulihan, pemerintah membangun rumah anti gempa, yaitu Build Back Better, yaitu rumah anti gempa. Nah, rumah tersebut diharapkan menjadi rumah yang lebih baik untuk warga. Rumah tersebut diharapkan lebih baik. Kenapa kok diharapkan lebih baik? Karena rumah tersebut ketika akan terjadinya gempa lagi, diharapkan tidak mendampak terhadap masyarakat tersebut. Adapun hasil evaluasinya, hasil evaluasi menunjukkan masih ada kendala, seperti yang pertama pemetaan risiko yang belum optimal, 2 pengawasan bangunan tahan gempa yang lemah, 3 rendahnya kesiapsiagaan masyarakat. Gempa Cianjur menjadi pembelajaran masyarakat bahwa mitigasi bencana harus dilakukan sejak sebelum bencana, melalui yang pertama edukasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga pembangunan yang memperhatikan aspek kebencanaan. Berikut adapun cuplikan sedikit tentang video gempa Cianjur. Lu tahu nggak? Salah satu gempa paling bikin Indonesia tersentak terjadi di Cianjur. Dan kejadiannya cuma hitungan detik. Yap, ini tentang gempa Cianjur, 21 November 2022. Gempa yang kekuatannya 5,6, tapi dampaknya besar banget. Gempa ini berasal dari sesar Cimandiri, salah satu patahan aktif yang udah lama diam, terus tiba-tiba kebangun. Episentrumnya ada di darat, dan itu yang bikin guncangannya terasa banget. Yang bikin banyak orang kaget, gempa ini merusak lebih dari 50.000 bangunan. Kenapa bisa separah itu? Karena jenis tanah di Cianjur gampang menggoyang getaran lebih kuat. Yang gak banyak orang tahu, gempa ini bikin fenomena likuifaksi mini di beberapa titik. Dan yang paling bikin haru, warga Cianjur saling bantu tanpa nunggu siapa-siapa. Kalau ada gempa, ingat 3 hal. Lindungi kepala, cari tempat aman, dan jangan panik. Dan selalu kenali jalur evakuasi di tempat lu tinggal ya. Jadi demikian laporan studi kasus gempa Cianjur 2022. Semoga